Sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama membaca, mengupas, dan belajar dari kitab Keluaran. Dan harapan saya, kita semua di akhir seri khotbah ini, Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing dan mengubahkan cara pandang kita atas kehidupan ini. Mengubah cara pandang yang seperti apa? Mengubah cara pandang yang dulunya itu berpusat kepada I, me, and myself. Saya, diriku, dan saya. Dan ini tidak hanya terjadi hanya pada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tapi seringkali orang-orang yang mengenal Kristus pun, yang mengaku dirinya Kristen, juga tetap memandang segala sesuatunya itu tentang saya, tentang aku, I, me, and myself. Berapa banyak dari kita juga menggunakan cara pandang yang berpusat kepada diri sendiri ketika berhubungan dengan Tuhan. Me-centered, nah yang sebelah sana. Yesus itu ada untukku, Yesus itu butuh aku, pahlawan di Alkitab itu aku, fokus surga itu aku. Sedangkan yang seharusnya adalah apa yang benar, yang Alkitab narasi, Alkitab selalu katakan adalah Alkitab itu berpusat, kehidupannya berpusat kepada Yesus. Kita ada untuk Yesus, kita yang butuh Yesus. Pahlawan di Alkitab itu adalah Yesus, dan fokus surga adalah Yesus. Dan melalui seri kitab Keluaran ini, aku berdoa agar cara pandang kita dalam memandang kehidupan yang secara naluri selalu berfokus kepada I, me, and myself ini dapat diubahkan, dan kita memakai lensa Alkitab atau cara pandang Tuhan dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Amin. Semakin kita memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, kenal siapa Tuhan dan kenal siapa diri kita, itulah yang akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara kita berpikir diubahkan, cara mengambil keputusan gak lagi berfokus hanya pada diri kita sendiri, tapi berfokus untuk kemuliaan Tuhan. Tindakan-tindakan kita berubah, dan aku percaya di sanalah sebenarnya letak kebebasan yang selama ini kita nantikan, kekuatan dan pengharapan kita di dalam hidup ini. Seperti kata almarhum Pendeta Atik, kenal Tuhan, kenal diri, membuat kita jadi orang yang tahu diri. Diulang kita donasi. Nah, malam hari ini judul firman Tuhan saya adalah God hears, God speaks. Tuhan mendengar, Tuhan berbicara. Dan izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan di awal khotbah ini. It's a billion dollar question. Yang mungkin jawabannya sebenarnya saya sudah tahu sih. Cuma tetap aja tanya. Apakah ada sesuatu yang sudah lama kalian doakan, yang kalian gumulkan, namun sampai malam hari ini belum juga dijawab? Kok yang ketawa ini? Saya tahu kita semua pasti memiliki pergumulan doa yang semacam ini. Dan saya juga tahu bagaimana rasanya saat kita bergumul berdoa tapi nggak ada jawaban sama sekali sampai saat ini. Karena ini yang terjadi pada kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan pergumulan itu, kita berdoa, tolong Tuhan, masalah ini adalah masalah yang paling mendesak dalam kehidupan kita. Masalah ini adalah masalah yang paling krusial. Kalau aku, tolong Tuhan. Kita membardir surga dengan seruan doa kita, lagi dan lagi dan lagi. Tapi apa yang kita dapatkan? Silent. Kalau saya menambah, lama-lama kita jadi lelah berdoa. Doa yang sama lagi, tapi jawabannya juga tidak kunjung datang. Lama-kelamaan kita menyadari bahwa bukankah aku seharusnya berdoa dengan teguh? Kalau kita berkata berdoalah senantiasa, jangan jemu-jemu berdoa. Tapi kalau kita mengalami bahwa kita nggak lagi berdoa sebagaimana seharusnya kita berdoa, serajinnya sebagaimana kita harusnya berdoa, kita bukannya lagi berdoa untuk doa yang kita mau itu, tapi kita lagi menambah lagi bergumul karena Tuhan ampuni aku, harusnya aku bisa berdoa lebih sering lagi. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa doaku gak dijawab-jawab, karena aku tidak berdoa sebanyak dan menggumulkan segigi yang seharusnya. Berputar-putar seperti itu, tapi toh faktanya jawaban doa gak kunjung datang. Apakah ada pergumulan doa yang belum terjawab sampai saat ini? Belum lagi ditambah narasi budaya di mana kita hidup sekarang, bahwa faster is better. Kita hidup dari generasi yang dikatakan microwave generation. Kita hidup di zaman internet 5G.
Ingat gak sih, internet 3G itu serasa kayak sudah zaman dinosaurus, padahal it's just like less than 10 years ago kita masih pakai 3G. Now kita lemot sedikit, upload sedikit aja sudah frustasi. Dulu lihat YouTube, saya ingat gak ada nonton basket itu high definition, ya semuanya masih kabur-kabur, yang penting masih kelihatan bolanya, no complain. Tapi sekarang ketika sudah resolusinya nggak HD, frustasi. HD maksudnya, high definition, ya kan? Apalagi sekarang kita hidup dengan zaman AI, dengan ChatGPT yang dapat menjawab apapun dengan very instant. Berapa minggu ini saya coba main-main, luar biasa, dalam 10 detik sudah bisa memberikan saya informasi yang dulunya kita harus membaca buku sepanjang mungkin berbulan-bulan. Ini in just less than 10 seconds dapat semuanya. Hasilnya apa? Ini loh, yang mungkin tidak berasa, tapi ini yang menjadi efek kepada kita yang hidup di zaman yang pokoknya cepat, harus cepat, semua harus dapat. Hasilnya apa? Ketika sesuatu membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk terlihat hasilnya, untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita nggak lagi tahu atau kita nggak lagi punya skill bagaimana cara bertahan ketika harus menunggu. Nggak ada seorang pun dari kita yang dapat bertahan jika harus menunggu sedikit waktu lagi. Orang-orang tidak lagi dilatih untuk dapat bertahan menunggu. Dan bukankah ini juga terjadi dalam fenomena gereja, ya kan? Nggak lagi dapat bertahan ibadah yang lebih dari 1 jam, apalagi yang dengerin khotbah lebih lama dari 30 menit. Wah, tapi nggak ada yang di Google karena saya selalu khotbah di atas 30 menit. Research say bahwa generasi ini mempunyai attention span, rentang perhatian yang sangat singkat. Ketika TikTok mensurvei penggunanya, lebih dari 50% dari mereka mengaku bahwa video yang berdurasi lebih dari 1 menit membuat mereka itu stres. TikTok yang survei sendiri. Sekitar 1/4 pengguna aplikasi berusia antara 10 dan 19 tahun. Dan hal ini sangat jelas terlihat ketika melihat bagaimana remaja Gen Z tampaknya nggak dapat fokus pada hal apapun selama lebih dari 1 menit. So, all of this membuat kita nggak dapat bertahan. We don't know what to do. Bagaimana caranya ketika sesuatu mengharuskan kita untuk menunggu. The bad news, realitasnya, faktanya di dalam realitas kehidupan ini ada masa-masa atau hal-hal yang kita doakan, yang kita gumulkan, yang mengharuskan kita untuk menunggu, yang mengharuskan kita untuk terus bertahan, terus berharap, dan terus berdoa. So my question to you, apa yang menjadi doa pergumulan kalian selama ini? Apa yang membuat kita menangis di hadirat Tuhan? Ketika malam hari, itu yang kalian pikirkan, itu yang kalian gumulkan, yang kalian nangis dalam doa kalian. Apa jawaban doa yang tidak kunjung-kunjung datang? Terlihat kapan akan dijawab. Jika pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam kehidupan saudara-saudara, teman-teman semuanya, atau sedang kalian alami saat ini, kalian tahu apa rasanya bergumul dengan tension, tergoda untuk mulai mempertanyakan, apa benar sih Tuhan itu peduli sama saya? Apa benar sih Tuhan itu mendengar? Apa benar sih Tuhan itu mengasihi saya? Kita mulai mempertanyakan siapa Tuhan dan siapa kita berdasarkan absennya jawaban doa itu. Dan ini sama seperti tangisan orang Israel di Mesir yang akan kita baca. Sudah 400 tahun gak ada nabi, tidak ada terdengar suara Allah Israel kepada mereka. Seakan Tuhan diam, silent, heaven silence, tidak peduli pada umat pilihannya. Musim ganti bermusim, situasi bukannya tambah baik, namun orang Israel semakin tertindas oleh perbudakan Mesir. Dan ini yang akan kita baca, ayat bacaan kita. Mari kita lanjutkan Keluaran 2 ayat 23 dan 25. Saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar, mereka meneram. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bacaan ini adalah God hears and God speaks. Yang pertama, God hears, Allah mendengar. Di bagian akhir
Keluaran pasal yang kedua, 2 ayat yang tadi kita baca, 3 ayat yang tadi kita baca, kita dapat membaca sebenarnya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ayat 23 itu seperti mewakili pandangan manusia yang berseru dari bawah kolong langit ini. Katakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai pada Allah. Lama di sini ini dikatakan lama sesudah itu. Lama seberapa? Setidaknya kita tahu ini adalah 80 tahun. Ketika Musa mulai sini, Musa sudah lari dari Mesir ke tanah Midian. Kita tahu bahwa ketika Tuhan akan memanggil Musa kembali itu ketika Musa berusia 80 tahun. Nah, lama sesudah itu setidaknya 80 tahun sudah terjadi. Lama sudah itu matilah Raja Mesir. Harus diakui bahwa ketika kita berseru-seru tidak ada jawaban dari surga. Harus diakui bahwa kita manusia yang terbatas dapat mengetahui apakah doa kita, seruan kita, teriakan kita didengar oleh Tuhan yang tidak terlihat dan seakan diam. Dalam keterbatasan kita, seringkali yang menjadi acuan kita ini apa sih? Apakah Tuhan itu mendengar seruan kita? Apakah Tuhan peduli? Kita manusia di bawah kolong langit hanya terbatas pada apa yang bisa kita lihat. Jika kita melihat situasi kita, apa yang kita doakan, situasi kita di bumi, di dunia ini, yang kita kehendaki tidak berubah. Seringkali kita ambil kesimpulan apa pada akhirnya? Ketika lama sudah berlalu, berseru-seru nothing happen. Kesimpulan kita seringkali, Tuhan itu peduli nggak sih? Kita seringkali tergoda berpikir dan berprasangka Tuhan gak lagi peduli sama kita, seruan hati kita. Tapi itu apa yang mau kita pelajari, bahwa kita ini manusia terbatas hanya dengan apa yang dapat kita lihat untuk mengenali apakah Allah yang di luar sana itu peduli dengan kita. Tetapi ada bagian kedua dari pasal kedua ini. Bagian kedua di akhir pasal kedua ini akan menjawab keterbatasan manusia di bumi dengan menjelaskan realitas sebenarnya dari perspektif yang di luar bumi. Ayat 24-25 berkata, Allah mendengar, Ia mengingat, Allah melihat, Allah memperhatikan. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, Allah memperhatikan. Allah memperhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan God knows. Allah tahu. Ketika dikatakan Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah tahu, bukan berarti bahwa ada suatu waktu di mana Allah itu tidak mendengar kita. Bukan berarti ada suatu waktu di mana Allah tidak ingat akan janjinya. Bukan berarti ada suatu waktu di mana Allah tidak melihat dan memperhatikan anak-anaknya. That's not what it means di sini. Ini juga bukan berarti bahwa seruan umat Israel saat itu membangunkan Tuhan yang sedang sibuk dengan urusannya. Bukan itu. Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dikatakan Allah kita adalah Allah yang maha hadir, maha kuasa dan maha tahu. Itu hakikat Allah kita. Mazmur 121 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Ini Allah kita. Tidak ada satu waktu pun di mana Allah tidak mendengar kita, tidak mengingat kita janjinya, tidak melihat dan memperhatikan. Mungkin sampai di sini ada yang muncul di pikiran kalian dan bergejolak. Jika Allah sepanjang waktu mendengar, kenapa Dia nggak menolong? Bukankah justru jika Allah benar-benar mendengarkan setiap waktu, bukankah ini yang menjadi pergumulanku? Jika Allah maha tahu, kenapa Dia diam saja? Disinilah lensa apa yang kita pakai akan sangat mempengaruhi kebenaran ini. Apakah kebenaran Allah kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur ini menjadi sebuah pengharapan dan kekuatan, atau justru membuat kita semakin kecewa, lemah, dan semakin berprasangka buruk kepada Allah itu. Dan seringkali kita salah memakai lensa dalam menempatkan siapa Tuhan, siapa kita.
Kita salah kenal Tuhan dan kenal kita. Dan kesalahannya apa sih? Seringkali kita melihat diri kita ini terlalu besar. Nah, saya mau bawa Bapak Ibu untuk mencermati konteks di ayat bacaan kita. Teks di ayat 23 ini dimulai dengan kata apa tadi? Keluhan dan seruan Israel. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Allah. Teks ini mereka memang dikatakan bahwa bangsa Israel menderita di bawah perbudakan. Tetapi perhatikan bahwa teks yang kita baca, ayat yang kita baca tidak mengatakan bahwa mereka bertobat. Tidak mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Teks ini hanya mengatakan mereka mengeluh dan berseru. Fakta ini sangat penting, kenapa? Karena kita punya pandangan seringkali manusia ini ketika kita baca teks ini orang Israel ditindas oleh orang Mesir. Secara nggak langsung kita punya pandangan ini seperti kayak kita membedakan film-film dalam film Hollywood. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada yang baik, ada yang jahat. Dan selalu kita membela yang baik. Tuhan itu membela yang baik. Dan di sini kita berasumsi bahwa cerita bangsa Israel ini kan Israel ditindas, Mesir yang jahat, Israel yang inosen. Oleh sebab itu Tuhan berkewajiban untuk menolong orang Israel yang kita anggap sebagai orang inosen. Tetapi Musa, si penulis kitab Keluaran ini sengaja memakai kata-kata mengeluh, ya kan? Masih mengeluh. Sepanjang nanti kita membahas kitab Keluaran, kita akan menemukan bahwa kata mengeluh ini all over pasal. Ketika dia masih di perbudakan, nanti setelah keluar dari perbudakan, setelah melihat mujizat dan lain sebagainya, tetap orang Israel ini akan kita temukan mengeluh, dan mengeluh. Meaning apa sih? Yang mau disampaikan Musa adalah orang Israel ini bukan jadi orang pengeluh ketika dia sudah di padang gurun 40 tahun karena muter-muter itu. No. Tetapi ini berbicara tentang memang tabiat orang Israel itu mengeluh. Ini karakter orang Israel. Suka mengeluh bukan baru muncul ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berputar-putar di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Tapi ini berbicara tentang siapa orang Israel sebenarnya. Meaning orang Israel itu enggak inosen banget. Dan kalau kalian ingat cerita minggu lalu, siapa yang menolak Musa pada waktu Musa menolong orang Ibrani yang disiksa di tanah Mesir? Orang Israel juga enggak berterima kasih, justru merendahkan Musa dan menolak Musa, membuang Musa. Singkatnya, orang Israel ini bukan sebaik-baiknya orang yang mana sampai-sampai Tuhan itu berkewajiban dan berhutang pertolongan kepada mereka. Tapi bukankah seringkali ini lensa yang kita pakai untuk diri kita sendiri? Diri kita pandang terlalu besar. We are good enough. Aku sudah melakukan banyak loh Tuhan buat Engkau. Aku sudah berusaha loh Tuhan. Dulu aku itu memang gak baik, tapi sekarang aku sudah berusaha. Dibandingkan dengan yang dulu, usaha kecil kan kita ini kadang cuma sekecil, tapi kita memandang diri kita terlalu besar dan membuat Tuhan itu seakan-akan berkewajiban untuk menolong kita. Dulu saya sering pelayanan, Tuhan kenapa nggak tolong aku sudah tolong banyak. Naluriah manusia berdosa ini selalu seperti itu. Tuhan sudah seharusnya berbuat sesuatu karena aku sudah blank. Kita melihat diri kita terlalu besar. Ini salah satu lensa yang salah yang seringkali kita pakai. Yang kedua, kita melihat Tuhan kebalikannya, terlalu kecil. Kita terlalu sering memandang Tuhan itu sebagai Tuhan pribadi. Apa maksudnya Tuhan pribadi? Yang kita sering memandang Tuhan itu yang ada untuk pemenuhan kepentingan dan keperluan pribadi kita saja. Kita suka kalau dengar Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu kuasanya tidak terbatas, mampu melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Amin Tuhan. Namun kita juga suka Tuhan itu Tuhan yang dapat dikendalikan. Let me tell you,
Jika itu Tuhan versi yang kalian inginkan, itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Itu bukan Tuhan yang Alkitab gambarkan. Tuhan yang Alkitab gambarkan adalah Tuhan yang hanya oleh perkataannya saja tercipta seluruh alam semesta ini. Tercipta bintang-bintang di langit, matahari, planet, galaksi di seluruh alam semesta ini. Yang oleh perkataannya saja tercipta seluruh keteraturan dan keseimbangan di seluruh alam semesta ini. Dan seluruh kehidupan ini ditopang hanya oleh Dia. Singkatnya, Allah Alkitab kita ini adalah Allah yang sebenarnya sibuk gak karu-karuan. Saintis memperkirakan bahwa ketika kita melihat langit di malam hari ada bintang, ada 100 miliar galaksi yang ada di luar sana, dan kita ini hanya salah satu galaksi dari 100 miliar. Dan semua yang menopang itu hanya Tuhan kita yang Maha Kuasa. Meaning apa sih? Tuhan kita ini sibuk karena Dia memerintah segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang gitu luar biasanya itu, Dia itu Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengingat, dan Allah yang memperhatikan kita. Harusnya kita ini, kalau kita ini tahu siapa Tuhan dan siapa kita, harusnya kita ini bisa mengatakan hal yang sama dengan Daud di Mazmur 8 ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita ini besar. Kita ini manusia ini debu kecil, gak masuk hitungan. Saya sering ingat karena punya anak, jadi sering dengerin lagu di playlistnya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Terakhirnya apa? For you. That's how amazing our God is. Meskipun Dia yang menopang 100 miliar galaksi yang ada di atas, tapi Tuhan yang besar itu begitu personal. Sampai kita yang seperti debu tidak terlihat. But He is for you and me. Dan inilah yang Musa coba jelaskan kepada kita malam hari ini. Di tengah keadaan rohani manusia yang jauh dari baik, apalagi sempurna, yang seringkali melihat diri kita ini jauh lebih besar, Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Di tengah kesibukan Allah di seluruh alam semesta ini mengatur, menopang segala sesuatunya, tapi Allah yang begitu besar itu, Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Tidakkah kebenaran ini adalah anugerah Allah yang luar biasa yang memberi kita pengharapan dan penghiburan dan kekuatan? Mari saya ajak kita membahas sebentar tentang Allah mendengar, Allah mengingat, melihat, dan memperhatikan. Allah mendengar. God of the universe is listening. Kok gak dijawab Tuhan? Mana kalau kau mendengar? Boleh gak saya kasih tahu kalian? It is a privilege just to be heard by the God of the universe. Adalah hak istimewa hanya untuk didengar oleh Tuhan yang begitu besar. Quote dari Pastor Fudi Bojo. Saya ingat dulu 2008, 2009, dari berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya. Saya pernah intern di Citibank. Ya, waktu itu saya belum lulus kuliah. Saya dapat kesempatan untuk internship di Citibank Jakarta, di investment banknya. Di sana kita dapat 3 bulan untuk intern di Jakarta di Bank Citibank. Waktu itu kita sebagai intern, kita dapat kesempatan untuk dapat coffee break sama CEO-nya Citibank waktu itu, Bapak Tigor Siahaan. Dia termasuk salah satu banker yang paling top di Indonesia saat ini.
Nah, dia cuma punya waktu 15 menit ketemu dengan kami internnya. Dan waktu itu ada 9 orang intern. Artinya kita cuma punya waktu 15 menit bagi 9, kurang dari 2 menit ya, untuk berbicara, didengarkan, coffee break. Dan aku masih ingat perasaanku waktu itu. Aku ini intern, belum even lulus dari universitas, ya. Cuma kerja di sana 3 bulan, belum memberikan sumbangsi apapun, ya. Tetapi seorang CEO yang bahkan bagi seorang manajer Citibank investment waktu itu, yang sudah bertahun-tahun kerja di sana, ya susah punya waktu untuk ketemu sama Pak Tigor, dikarenakan jadwal dan urusan pribadinya Pak Tigor itu sungguh sangat amat banyak. Tapi entah kenapa si Pak Tigor ini mau duduk mendengarkan kami intern yang literally kontribusinya itu masih zero di Citibank, ya kan? Adanya cuma merepotkan aja, ya. Karena harus ngajarin anak-anak kuliah yang cukup idealis, tapi kok belajarnya susah-susah, tapi kok kerjanya orang di bank kok cuma begini aja ya, kayak tukang ketik, ya kan? Well, that's cuma secret, oke? Tapi pengalaman ini untuk pernah didengar oleh CEO Citibank Indonesia for less than just 2 minutes, dan saya lupa apa yang saya omongkan, dan apakah dia akan ingat apa yang saya omongkan, tapi pengalaman just duduk bersama didengarkan oleh CEO Citibank for less than 2 minutes, it lasts for lifetime buat saya. Meskipun saya nggak pernah ketemu lagi, kalau lihat kadang dia masih di koran, kelihatan Bang Kir nama, kayak sok kenal banget loh. Aku pernah duduk sama dia, you know. Tuhan kita bukan hanya CEO Citibank, bukan hanya CEO of your life. Dia itu CEO dari hidup 8,2 miliar orang yang hidup di dunia saat ini. Tapi dia mendengar seruan kalian, doa kalian, cerita kalian secara pribadi. Bukan hanya kurang dari 2 menit, tapi every time. Jadi it is a privilege just to be heard by the God of the universe. Yang kedua yang dikatakan Allah mengingat. Apa yang Allah ingat? Dikatakan ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jika tidak karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel itu nggak akan punya harapan untuk keluar dari perbudakan Mesir. Dan iman kita orang Kristen adalah iman yang dibangun di atas iman percaya pada janji Allah, bahwa Allah yang berjanji, Dialah yang menepati janjinya. Makanya Alkitab kita punya 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Iman kita dibangun bukan karena kita orang kuat iman, kita orang yang setia, no. Karena Allah yang berjanji dan Dia Allah yang menepati janjinya. Inilah kabar baik sebenarnya bagi manusia yang keahlian utamanya adalah mengingkari janji. Halo, termasuk saya. Kita adalah manusia-manusia yang keahliannya adalah ingkar janji. Tapi syukur kepada Allah, kita punya Allah yang mengingat kepada perjanjian. Kalau kita kembali pada konteks ayat bacaan kita, apa janji yang diingat Allah? Kejadian 15 ayat 13-14. Firman Tuhan kepada Abraham, ini janji yang diingat Allah. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Wow, that's exactly yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Kitab Keluaran exactly adalah penggenapan dari janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub di sini. Bukankah ini yang tepat terjadi jika bukan karena Tuhan yang mengingat akan janjinya, bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak bertobat, yang tidak menginginkan Allah, tidak akan punya harapan keluar dari Mesir sebenarnya. Dan dari ayat yang kita baca, Allah mengingat janji ini. Di sini kita juga diingatkan apa sih? Bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Namun juga tidak pernah datang terlalu cepat, melainkan selalu datang tepat waktu. Yang percaya bisa katakan sama-sama, amin. Allah sudah mengingat, sudah berjanji 400 tahun lamanya kau akan ditindas, kau akan diperbudak,
Tetapi saat waktunya aku akan membebaskan kamu. Yang sering kita nggak berpikir dalam 400 tahun itu, apakah umat Israel itu pantas untuk dibebaskan? Tadi kita sudah baca, orang Israel nggak inosen amat, dia nggak pernah bertobat, dia nggak sadar. Tapi Tuhan toh mendengar dan mengingat, dan kita tahu bahwa Tuhan membebaskan mereka. Fakta bahwa Tuhan mengingat janjinya itu adalah sebuah pengharapan dan kekuatan bagi kita. Kita ini manusia yang seringkali gak setia, yang seringkali Tuhan, Swiss, kali ini aja. Sekarang aku janji, aku akan setia sama Engkau. Aku janji kali ini aku akan melayani Engkau. Aku janji kali ini aku akan kerja benar. Yes, seminggu, sebulan, setahun. And then, apa yang terjadi? Ingkar janji lagi. Bukan kalian, tapi saya. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang selalu mengingat janjinya. Dan dia selalu mengenali janjinya. Dan terakhir, Allah melihat dan memperhatikan. Dalam bahasa Inggris saya bilang, God knows, memperhatikan. Tuhan tahu. Keluaran 2 ayat 25, saya baca dari versi Firman Allah yang hidup. Allah melihat keadaan mereka dan Allah tahu bahwa saat untuk membebaskan mereka telah tiba. Sungguh membawa penghiburan dan ketenangan ketika Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar itu melihat dan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Meskipun yang dia lihat itu mencakup penderitaan, meskipun bangsa Israel mungkin merasa ditinggalkan, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan melihat dan dia tahu. Kata tahu ini dalam bahasa aslinya memakai kata yada, yang seringkali menyiratkan bukan sekedar pengetahuan, tahu secara intelektual, tahu secara oke, aku tahu, aku lihat, aku tahu. Tetapi yada itu menyiratkan pengetahuan yang mendalam, pribadi, relasional, menggambarkan sebuah hubungan yang intim antara Tuhan dan umatnya. Tuhan gak sekedar mengetahui keadaan kita, tapi dia peduli benar-benar secara mendalam. Dia tahu, dia yada keadaan kalian. He feels your pain. He feels apa rasanya menderita. Dan kalian tahu mau apa, mau tahu seperti apa Allah kita, yada, tahu pada kita. Kata yada ini juga muncul dalam Yeremia 29 ayat 11. Ayatnya mungkin menjadi ayat hafalan kita semua. Sebab aku ini, Allah, mengetahui yada, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Konteks Yeremia 29 mirip sebenarnya sama Keluaran. Apa? Allah mengetahui yada, ini janjinya kepada Nabi Yeremia, kepada bangsa Israel. Allah yada rancangan-rancangan apa yang ada padanya, rancangan damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Tapi perlu kita ingat bahwa konteksnya ini bangsa Israel kembali lagi dihukum karena dia jatuh dalam dosa lagi, karena dia tidak bertobat. Konteksnya bangsa Israel sedang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Namun Allah berkata bahwa I know what I'm doing. Ini mengatakan bahwa pengetahuan Allah yada, tahu yang dapat dirancangkan dalam kehidupan kalian. Meskipun dalam rancangannya itu mencakup mungkin keadaan yang kita gak suka, kita mengalami penderitaan, kita mengalami silent, tidak ada jawaban. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan melihat setiap kita dan dia tahu, dia yada. Ketika apa yang kita lihat di sekeliling kita, mungkin keuangan kita, kesehatan kita, relasi kita, kalau kita punya keluarga kita, mungkin anak-anak kita, lebih seperti rancangan kecelakaan daripada rancangan damai sejahtera. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari dengan keputusasaan, bukannya hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita pakai lensa
Alkitab. Kita pakai cara pandang yang benar dalam melihat realitas kehidupan kita. Bahwa yes, faktanya di luar Tuhan. Tidak ada yang peduli dengan apa yang sedang kita alami. Tapi bagi umat pilihannya, tidak ada yang Dia, Allah kita, tidak ketahui. Dia Yada, Allah melihat keadaan kita. Dan Allah tahu waktu yang paling tepat. Apabila waktunya telah tiba, Dia pasti akan memberikan pertolongannya bagi kita, anak-anaknya. Amin. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan lakukan setelah Dia mendengar, mengingat, melihat, dan mengetahui waktunya telah tiba. Poin saya yang kedua, God speaks. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 1-10. Agak panjang tapi gak apa-apa, kita baca bersama-sama. Setelah Allah melihat, mendengar, mengingat janjinya, melihat dan memperhatikan, waktunya telah tiba untuk menolong. Dan apa pertolongan Tuhan? Keluaran 3 ayat 1-10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Kita ingat bahwa Musa itu di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah duri itu, dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, kali Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kata Allah. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah 400 tahun terjadi keheningan total. Pertama kali setelah 400 tahun keheningan, ketiadaan firman Tuhan berakhir dengan Allah berseru, Allah berfirman, Allah berbicara. God speaks. Dan tadi kita telah baca, kata pertama yang keluar dari mulut Allah adalah Musa, Musa. Yang Musa jawab, ya Allah. Ternyata pertolongan Allah, ketika Allah mendengar, Allah mengingat janjinya, Allah melihat, dan Allah memperhatikan, pertolongannya adalah dengan mengutus seorang pribadi bernama Musa. Ketika saya renungkan ini ya, sudah 400 tahun berseru dari penjajah Mesir. Kalau Tuhan mau tolong, kenapa kok nggak harusnya? Kalau Tuhan Maha Kuasa, Dia penguasa 100 miliar galaksi. Kirim hujan meteor lah ya, bus, langsung Mesir bleng habis. Kalau Tuhan itu yang menopang seluruh alam ciptaan, bisa nggak kirim bencana alam? Bisa, lakukan aja. Gempa bumi hilang semuanya, terbuka bumi habis semuanya, lebih gampang. Atau kasih kekuatan superpower kepada setiap orang-orang Israel. Jadi yang dulu lemah jadi kuat, bisa superhero melawan. Lebih mudah, lebih simpel, lebih gampang. Tetapi cara Tuhan menolong ternyata bukan seperti yang tak pikirkan. Tapi cara Tuhan menolong, Tuhan berfirman dan Tuhan mengutus seorang pribadi bernama Musa. Apa yang Musa ingin sampaikan kepada kita yang mungkin masih relevan dan
Ini yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Bagaimana? Pertanyaan awal, multi-billion question yang saya tanyakan di awal. Kalau ada jawaban dari pergumulan kalian, beri jawab sampai ini. Bagaimana jika jawaban dari pergumulan doa kita selama ini juga sebenarnya adalah seorang pribadi? Bagaimana jika jawaban pergumulan, mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita selama ini, bukan kesembuhan, tetapi seorang pribadi? Bagaimana jika jawaban pergumulan kita, mungkin kita bergumul dengan masalah keuangan, bukan sebuah proyek pekerjaan yang lebih besar dan lebih menghasilkan, tetapi jawabannya adalah seorang pribadi? Bagaimana jika jawaban pergumulan yang kita gumulkan adalah pergumulan tentang kesuraman masa depan? Mungkin kita berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang gelap-gelapnya Indonesia gelap ini. Kita berharap jawabannya adalah penegakan hukum yang lebih adil. Presiden mungkin yang jauh lebih jujur dan lebih mampu mengatur, memberantas semua korupsi. Tapi bagaimana jawabannya jika jawaban Tuhan adalah seorang pribadi? Jika kita yang bergumul dengan kesepian, bagaimana jika jawaban kesepian kita bukan sosok wanita, sosok pria idaman, tetapi seorang pribadi? Apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan menolaknya? Tapi firman Tuhan yang kita baca, jawaban Tuhan atas seruan pergumulan orang Israel yang bertahun-tahun adalah mengutus seorang pribadi, yaitu Musa. Sekarang, seorang pribadi yang Tuhan utus sebagai penolong dan jawaban sejati seorang doa kita, mungkin bukan Musa, tapi Musa yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bukan berarti masalah kesehatan kalian, masalah keuangan kalian, masalah kesepian kalian, ataupun masalah kita tinggal di Indonesia yang mungkin sedang gelap ini, bukan masalah yang tidak penting. Bukan berarti, bukan masalah yang besar. Dan juga bukan berarti saya sedang mengecilkan fakta bahwa hal tersebut benar-benar membuat kita menangis di malam hari, membuat kita bergumul setiap hari. Bukan berarti keluhan kalian itu tidak membuat kalian menderita. That's not what I mean. Dan itu bukan tujuan saya. Tetapi dengan mengutus seorang pribadi, yaitu Yesus sebagai jawaban, sebagai solusi sejati dari pergumulan kita, seharusnya itu membuat kita meletakkan, memandang, dan memaknai pergumulan kita pada perspektif yang benar. Kita dapat meletakkan pergumulan yang kita alami ini pada proporsi yang benar. Kok bisa demikian? Poin saya yang terakhir, karena keluhan dan pergumulan terbesar yang kita miliki, yang manusia miliki, yang seharusnya menjadi teriakan kita setiap malam dalam doa, yang seharusnya menjadi pergumulan kita yang kita gumulkan hari demi hari kepada Tuhan, adalah pergumulan kita akan perbudakan dosa, adalah pergumulan kita akan dosa. Tapi faktanya justru itu yang tidak pernah kita doakan, justru itu yang tidak pernah kita gumulkan, justru itu yang tidak pernah kita seru-serukan kepada Tuhan. Padahal dosa adalah sumber segala masalah, segala pergumulan kita. Kalau kita jujur, mungkin masalah kesehatan yang kita alami itu karena apa? Karena kita nggak bisa menahan untuk seharusnya makan sehat, itu seharusnya minum, mengkonsumsi hal yang tidak harus kita konsumsi. Lalu, karena apa? Karena kita terbelenggu oleh dosa. Apa? Relasi. Mungkin kita seringkali menyesali relasi yang rusak. Kenapa? Karena kita sendiri manusia berendah dapat menahan. Kalau kita mungkin harus marah, kalau kita emosi, kenapa kita dosa dalam diri kita sebenarnya membuat segala pergumulan yang kita alami ini mungkin terjadi. Kalau nggak dosa dalam diri kita, orang lain, kita hidup dengan sesama yang masih berdosa, dosa orang lain juga bisa. Atau mungkin karena dosa kita hidup di dunia yang masih jatuh dalam, yang sudah jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 20 terjemahan secara Indonesia berkata, dahulu kamu budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Bukankah ini masalahnya sebenarnya, semua pergumulan ini?
Kita orang yang terbelenggu dosa. Orang yang terbelenggu dosa seperti apa? Tidak berpikir untuk hidup benar. Masalah terbesar manusia sebenarnya adalah kita diperhamba dosa dan kita tidak bisa hidup benar. Dan upah kehidupan di dalam dosa dikatakan adalah maut. Tetapi kabar baik Injil adalah Tuhan mengutus Musa yang sejati, yaitu Yesus sebagai pembebas kita. Bukan hanya dari pergumulan kita di dunia ini saja, tetapi sebagai pembebas yang membebaskan kita dari kematian kekal yang adalah upah manusia yang tidak dapat hidup dengan benar. Tuhan mengutus Musa yang sejati. Yohanes 6:38-40 ayat saya terakhir. Sebab aku telah turun dari sorga, kata Yesus, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Siapa ini? Kalian dan saya. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus adalah Musa yang sejati, yang diutus Allah sebagai jawaban atas seruan pergumulan terbesar kita, yang bahkan seringkali kita tak pernah gumulkan dan doakan. Dan biarlah pada malam hari ini kita diingatkan ada pergumulan terbesar sebenarnya yang menjadi akar dari semua pergumulan kita. Tapi kabar baik Injil adalah Tuhan sudah kasih solusi terbaik. Tuhan sudah menyelesaikan akar masalahnya, dan Tuhan sudah memberikan solusi kekalnya. Syukur pada Allah kalau di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini kalian diberi kesembuhan, kalian dijawab doanya. Apa yang kalian gumulkan kalian dijawab. Tetapi janji kebenaran firman Tuhan, kabar baik Injil lebih daripada itu, bahwa meskipun di dalam dunia yang jatuh di dunia sementara ini kita tidak dijawab doanya, tapi pengharapan kita, Tuhan sudah janjikan bahwa siapa yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita akan sembuh, kita akan pulih, tidak ada pergumulan di dunia yang akan datang yang Tuhan janjikan hanya bagi kita yang ada di dalam Kristus. Amin. Seperti bangsa Israel yang pernah menolak Musa dan mungkin sudah tidak memikirkan Musa lagi, sudah lupa 40 tahun Musa pergi dari kehidupan mereka. Tetapi justru Musa adalah jawaban seruan doa bangsa Israel. Malam hari ini Musa yang sejati, Yesus Kristus, mungkin adalah jawaban Tuhan atas pergumulan doamu yang selama ini kami gumulkan. Mungkin kita yang manusia-manusia yang terlalu fokus kepada I, me, and myself, we do not want pribadi yang sebenarnya adalah jawaban sejati, jawaban atas pergumulan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi malam hari ini, kalau kita tidak pernah berpikir bahwa Yesuslah sebenarnya jawaban yang kalian nantikan, mari malam hari ini kita bertobat. Malam hari ini kita buka hati kita, kita terima Yesus adalah Musa yang sejati, yang diutus Allah sebagai jawaban atas seruan pergumulan terbesar kita. Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah berbicara menolong kita, dan jawaban pergumulan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Amin. Mari kita yang percaya, kita bangkit berdiri.